Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan dia ini kalau lewat tempat yang angker ya, itu merinding ya. Nah itu adalah salah satu tanda ya adanya interaksi energi ya antara energi Anda dengan makhluk yang ada di sekitar tempat itu. Nah, kalau teman-teman Jumat Legi pengen lebih dalam ya, jadi tidak hanya merasakan merinding saja ya. Merinding itu kan salah satu tahap awal gitu loh ya. Saraf-saraf sensorik ya, kegaiban yang ada di dalam diri Anda itu bekerja gitu. Ya, kalau Anda ingin katakanlah lebih dalam lagi ya, yang perlu Anda lakukan adalah sering-sering puasa, sering-sering berzikir, sering-sering berada di dalam kondisi frekuensi energi gitu. Nanti tidak hanya merasakan saja ya, tidak hanya merasakan merinding saja, Anda nanti pun juga bisa melihat ya, Anda bisa melihat makhluk halus itu ya, atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu ya, dan tidak beresiko ya. Beda ketika Anda ini katakanlah ya, spiritual Anda ini lemah, terus Anda sering merasakan seperti itu ya, merinding, tidak karu-karuan, itu malah berbahaya. Yang muncul adalah rasa takut, ketakutan. Tapi kalau spiritual Anda kuat ya, merinding nanti disambut dengan penampakan, Anda akan tahu. Dan tidak ada ketakutan, karena apa? Sukma Anda sudah terlatih. Nah ini biasanya terjadi ya, ketika Anda dalam frekuensi ngelamun ya. Dalam frekuensi ngelamun itu biasanya Anda masuk frekuensi energi, sehingga Anda bisa melihat ya, merasakan ya, minimal merasakan keberadaan entitas-entitas lain yang ada di sekitar Anda. Dan ini bisa dilatih ya, namanya peka suasana alam ya. Basic dasarnya adalah olah rasa, kemampuan merasakan energi ya. Cara melatihnya sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Coba ya di rumah Anda ya, Anda perlu ke tempat angker dulu ya. Di rumah Anda ya, otomatis ya, gaib-gaib yang ada di rumah Anda, jin, kodam ya, kalau misalkan ada di rumah Anda, itu pun tidak akan efek banyak ya, artinya itu tidak akan mengganggu Anda ya sampai ekstrim ya. Beda ketika berada di tempat angker, itu bisa ekstrim ya. Tapi kalau di rumah Anda sendiri, Anda belajar untuk mendeteksi ya, itu tidak ada masalah. Teman-teman Jumat Legi ya, coba Anda berdiam diri ya di rumah Anda. Anda berdiam diri di rumah Anda, di masing-masing tempat, di masing-masing ruangan. Misalkan ada kamar mandi, ada dapur, ada tempat ibadah, ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada teras, ada gudang misalnya. Nah, sudah banyak loh. Di dalam satu rumah saja itu sudah banyak tempat, dan masing-masing tempat itu sudah pasti energinya, rasanya berbeda. Nah inilah Anda latih. Cukup Anda diam saja, usahakan malam hari ya, ketika sudah tidak ada orang itu, cukup kamu diam saja ya. Apakah kamu mau memejamkan mata atau terbuka, bebas, yang penting lampunya matikan ya. Ya duduk diem ya, sampai kamu merasakan
adanya entitas lain di tempat itu. Ya. Katakanlah kamu batasi 5 menit saja ya. 5 menit saja. Terus pindah ruangan. Misalnya ada 5 ruangan, berarti 25 menit. Kamu latih setiap hari. Sampai kamu bisa membedakan antara ruangan yang satu dengan ruangan yang kedua, dengan ruangan yang ketiga. Ya, ketika kamu bisa merasakan semacam itu, peka nanti gitu loh ya. Sehingga kamu nanti akan bisa mendeteksi misalnya ada rumah ini ada gangguan sihir itu. Kamu akan bisa langsung ketemu dengan spot. Misalnya tempat buhurnya di mana itu akan ketemu itu. Nah, ketika ini Anda latih ya, itu nanti lama-kelamaan ya kepekaan rasa Anda ini akan meningkat. Kepekaan batin Anda ini akan meningkat. Sehingga Anda tidak hanya merasakan saja, nanti Anda akan mampu melihat bahkan berkomunikasi dengan makhluk yang ada di tempat Anda. Lah, supaya tidak beresiko ya, maka konsisten puasa ya, ini untuk meningkatkan energi sukma Anda, yaitu dengan puasa. Anda bisa puasa mutih ya, bisa puasa ngebleng pati geni ya, puasa ngebleng pati geni juga bisa. Atau kalau Anda mau jangka panjang, puasa Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak, ini agak ringan gitu loh ya puasanya, tapi ya jangka waktunya panjang, setahun 2 tahun gitu ya. Semakin energi ya sukma Anda kuat, maka ketajaman mata batin Anda akan semakin kuat ya. Jadi tidak hanya sekedar merasakan, kamu mampu mendeteksi, kamu mampu maksud dan tujuan makhluk-makhluk yang ada di sekitar Anda. Itu otomatis ya, otomatis akan terfilter, otomatis Anda akan paham kenapa makhluk harus tersebut, kenapa makhluk gaib tersebut ada di sekitar Anda, apa tujuan mereka. Anda pun juga akan tahu tanpa Anda harus mencari tahu ya. Ya intinya itu tadi ya, kita melatih berada di dalam frekuensi energi, dan energi itu tidak bisa bohong ya. Paham ya? Nah, demikian, semoga bermanfaat. Silakan ya teman-teman Jumat Legi ya, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, kita akan kupas lebih dalam lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.